Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Kali ini saya akan mendiskusikan tentang para wali Allah. Ini menarik untuk kita diskusikan karena alam spiritual ini memberi pengaruh sangat besar terhadap kehidupan kita di bumi ini. Teman-teman yang saya cintai, dalam sejarah memang ada beberapa wali atau bahkan banyak yang dicabut pangkat kewaliannya oleh Allah. Paling tidak kalau kita baca biografinya Syekh Abdul Qadir Jailani, pada saat beliau diangkat menjadi wali kutub Ghaus oleh Allah, ada beberapa wali yang dicabut pangkat kewaliannya oleh Allah, lalu kemudian memohon kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk dikembalikan SK kewaliannya oleh Allah kepada yang bersangkutan. Dan karena beliau wali kutub Ghaus, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, kita sebagai bangsa Indonesia patut bersyukur lebih banyak pada saat ini karena alhamdulillah berdasarkan informasi dari guru-guru spiritual, bahkan kalau kita perhatikan ada kesaksian dari Habib Omar bin Hafiz, seorang ulama sekaligus arif dari Hadramaut, Sudan, yang mengatakan bahwa hari ini pemimpin para wali sedunia yang disebut sebagai wali kutub Ghaus adalah berasal dari Indonesia. Ini kita patut syukuri karena apa? Karena orang yang tertinggi pangkat kewaliannya di abad ini diduduki oleh orang Indonesia. Karena itu kita berterima kasih tentu kepada Allah atas rahmat, hidayat, dan penunjukan waliul kutub Ghaus yang berasal dari Indonesia. Teman-teman yang saya cintai, tetapi selain kita bersyukur, hari ini kita patut juga prihatin. Kenapa? Karena ada beberapa wali yang menurut guru-guru spiritual juga dicopot pangkat kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari Indonesia. Penyebabnya adalah saya mencatat paling tidak 3 hal pokok. Pertama, seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa tingkat tertinggi godaan, tantangan yang dialami oleh para orang-orang soleh atau termasuk para wali adalah pertama riya. Riya itu satu sikap, satu keinginan dalam hati ingin memperoleh pujian dari selain Allah. Yang kedua sum'ah. Sum'ah itu ingin terkenal. Karena itu banyak orang-orang soleh yang dulu sudah diangkat oleh Allah menjadi wali karena memiliki sikap dan perilaku riya dan sum'ah, oleh Allah dicabut pangkat kewaliannya. Soal riya dan sum'ah itu biasanya muncul pada orang-orang soleh yang dulu kelihatan tawadu, tidak menonjolkan egonya, tapi kemudian akhir-akhir ini atau yang menyebabkan pangkat kewaliannya dicabut oleh Allah, egonya menjadi muncul dan terlihat begitu besar. Dan kalau kita perhatikan munculnya sifat riya dan sum'ah itu karena mereka biasanya menjadi dai, menjadi penceramah terkenal, lalu begitu banyak orang yang mengeluh-elukan sehingga lupa niat awal bahwa yang dilakukannya adalah karena menginginkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lain, ego mereka muncul pada saat mereka terkenal di medsos melalui video-video yang ada di YouTube channel. Mereka menjadi sombong. Dan orang-orang tertentu yang memiliki sensitivitas spiritual yang tinggi itu akan terasa ketika menyaksikan para da'i, para alim, orang-orang terkemuka baik secara pengetahuan maupun mungkin pengalaman, ketika muncul
di video-video YouTube channel yang mereka miliki atau santri-santrinya yang mendistribusikannya kepada masyarakat luas, itu terlihat sikap riya, sikap sum'ah, dan sikap sombong. Nah, 3 hal itu dalam kajian kami itu yang membuat orang-orang yang dulu sebelum menjadi penceramah hebat dan terkenal, dan dulu sebelum mereka tampil di video-video YouTube channel, itu mereka orang-orang soleh yang ikhlas, yang tulus, yang tawadu. Sehingga ada beberapa dulu berkedudukan sebagai wali Allah yang terkenal di alam malakut. Tetapi setelah mereka tampil, lalu timbul rasa ria dan sum'ah serta sombong, maka pangkat kewalian mereka dicopot oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, memang di antara para penceramah, para dai itu, juga para YouTuber itu, banyak sekali kita peroleh manfaat dari mereka. Pembicaraannya menarik, pengetahuannya mendalam, dan dengan communication skill yang juga nyaman untuk kita perhatikan. Tetapi pada tingkat spiritualitas, sampai di situ saja tidak cukup. Karena spiritualitas dasarnya adalah hati. Ada misalnya kiai, alim, dia begitu fasih membaca kitab-kitab yang isinya soal-soal tasawuf, soal-soal spiritualitas. Tetapi pada saat menjelaskan keilmuan yang begitu penting untuk masyarakat banyak itu, terlihat egonya begitu tinggi. Sehingga apa yang dijelaskan dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para sufi, oleh para alim berdasarkan pengalamannya, seolah-olah itu juga menjadi pengalaman dia. Padahal yang bersangkutan itu hanya membaca, hanya mengkaji kitab-kitab itu yang belum menjadi pengalaman hidupnya. Disinilah tantangan terbesar memang secara spiritual, bahwa banyak orang hari ini baru saja terilhami ingin berbuat baik, seolah-olah perbuatan baik, laku lampah spiritual yang orang lain telah mengalaminya, padahal kita baru membacanya, baru mengetahuinya, atau baru pada tingkat pengetahuan, belum pada tingkat pengamalan dan pengalaman, seolah-olah kita berada pada sufi, pada wali yang kita ceritakan tersebut. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.